Baiklah, perkenalkan nama saya Habib Widakdo dengan NIM akhir 204 dari kelas RC. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas tag dan Q, yaitu di mana diminta bahwa untuk membuat program Q dengan memasukkan nilai yang diantaranya 90, 40, 45, 75, 70, 60, 50, 80, 20, dan 65. Lalu program akan menambahkan nilai yang sudah diinputkan ini sebelumnya apabila bilangan bulat tersebut lebih dari sama dengan 50 dan kurang dari 70, yang dalam artinya nilai bilangan bulat antara dari 50 sampai 70. Lalu program akan mengeluarkan atau menghapus atau pop apabila kurang dari 50. Lalu yang terakhir, program akan menambahkan nilai atau mempush bilangan bulat ditambah dengan NIM. Di sini saya akan menggunakan NIM sesuai dengan yang ada di soal saja, yaitu NIM 134. Jadi contohnya apabila kita menginput 90 itu akan ditambah dengan NIM. Nah, di sini syaratnya kita menambahkan bilangan bulat yang diinputkan dengan NIM itu apabila lebih dari sama dengan 70. Jadi berikut. Oke, kita langsung saja ke kode program. Yang pertama, di sini saya mendefinisikan nilai maksimum dari Q yaitu sebesar 50. Lalu saya menggunakan struct untuk Q atau antrian yang di dalamnya terdapat beberapa properti. Yang di dalamnya yaitu terdapat variabel array data dengan indeks maksimumnya itu sesuai dengan yang sudah kita definisikan di awal, yaitu max atau 50. Lalu selanjutnya terdapat dua variabel lagi, yaitu front dan rear, yang dimana front ini akan menandakan elemen pertama dari antrian atau queue, dan rear menandai elemen terakhir dari antrian tersebut atau queue. Di sini dua variabel ini diinisialisasi bernilai min 1, variabelnya bernilai min 1, jadi menandakan bahwa antrian ini masih kosong gitu. Lalu kita membuat sebuah variabel baru dengan tipe data Q. Selanjutnya di sini kita membuat sebuah fungsi yang akan mengecek antrian atau queue ini kosong atau penuh. Jadi yang pertama, di dalam fungsi ini apabila antrian rear atau belakang itu sama dengan max min 1, maka akan mengembalikan true. Jadi benar bahwa antrian ini bernilai penuh. Atau kebalikannya, apabila tidak akan mengembalikan false. Lalu sama seperti sebelumnya, terdapat fungsi untuk mengecek apakah antrian ini kosong atau tidak. Yang di dalam fungsi ini terdapat percabangan yang dimana apabila awal dari antrian itu bernilai min 1 sesuai dengan yang di sini, front sama dengan min 1, atau antrian pertama itu lebih besar dari rear,
maka akan mengembalikan true atau benar, antrian ini masih bernilai kosong. Atau kebalikannya, apabila antrian tidak kosong maka akan mengembalikan false. Oke, selanjutnya DQ atau menghapus. Di sini program akan mengecek terlebih dahulu antrian ini kosong atau tidak, atau queue ini kosong atau tidak. Dia akan memanggil fungsi isEmpty yang sebelumnya kita udah jelaskan berikut. Lalu apabila fungsi ini mengembalikan nilai true atau benar, maka dia akan menampilkan antrian kosong berikut. Tapi kalau tidak kosong, maka program akan menjalankan baris program berikut. Jadi dia akan menampilkan sebuah kalimat menghapus data pada indeks pertama. Jadi sesuai dengan konsep queue atau antrian itu, data pertama yang diinputkan maka data pertama juga yang akan dihapus. Jadi sesuai dengan konsep tersebut, data pertama yang akan pertama kali dihapus. Lalu antrian akan front akan bergeser dengan menambah 1, yaitu jadinya antrian dan front plus. Lalu apabila front lebih besar dari rear, jadi apabila pertama lebih besar dari yang terakhir, maka front sama dengan rear yang lalu sama dengan -1. Jadi di sini maksud dari baris program ini, jadi apabila si front ini bernilai yang sebelumnya 0 dan antrian rearnya ini bernilai -1, jadi front lebih besar dari rear, maka akan di reset menjadi -1. Jadi akan di reset kembali menjadi kosong. Queue ini akan di reset menjadi kosong. Begitu. Lalu di sini terdapat fungsi enqueue atau fungsi menambahkan. Enqueue berikut. Fungsi ini menggunakan parameter x sebagai nilai yang akan diinputkan atau variabel yang akan diinputkan. Lalu di dalam fungsi ini akan dicek terlebih dahulu sesuai dengan permintaan soal yang tadi udah dijelaskan, yaitu 3 syarat ini. Oke. Yang pertama, apabila nilai yang ingin kita inputkan itu lebih dari sama dengan 50 dan kurang dari 70, jadi range antara 50 sampai 70 itu akan kita inputkan. Tapi sebelum itu kita akan mengecek terlebih dahulu queue atau antrian ini penuh atau tidak, sesuai dengan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dia akan memanggil fungsi isFull. Dia akan memanggil fungsi ini. Apabila kondisi ini bernilai benar, maka program akan menampilkan berikut, antrian sudah penuh. Tapi kalau tidak, dia akan mengecek juga queue ini kosong atau tidak. Kalau benar, maka front akan digeser menjadi 0, yang sebelumnya -1 akan digeser menjadi 0.
Lalu real juga akan digeser menjadi 0 dengan plus. Jadi artinya di sini kan sebelumnya real bernilai -1 ya. Nah, di sini karena -1 kita akan geser nih ke 0. Jadi dia akan bertambah 1, real plus. Lalu kita akan mengupdate elemen pertama atau elemen indeks 0 itu bernilai X sesuai dengan yang kita inputkan, sesuai dengan parameter. Lalu kita akan mengecek kondisi yang kedua, yang apabila nilai yang ingin kita inputkan itu lebih dari sama dengan 70, maka kita akan menambahkan nilai tersebut dengan ditambahkan name. Sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya, kita di sini menggunakan name yang ada di soal, yaitu 134. Jadi nilai yang kita inputkan itu akan ditambahkan dengan 134 gitu. Lalu program akan mengecek terlebih dahulu seperti sebelumnya, Q ini bernilai penuh atau tidak. Lalu kalau tidak, program akan mengecek kembali bernilai kosong atau tidak. Apabila benar kosong, maka front akan digeser menjadi 0. Lalu rear juga akan digeser menjadi selanjutnya dengan ditambahkan 1. Lalu antrian data pada indeks yang terdefinisi, maka rear yang terdefinisi maka akan diupdate sesuai dengan parameter X. Selanjutnya, apabila kondisinya nilai yang diinputkan kurang dari 50, maka nilai tersebut akan dihapus gitu. Lalu di sini dia akan memanggil fungsi DQ akan memanggil fungsi ini. Oke. Lalu terdapat fungsi selanjutnya, yaitu untuk menampilkan atau fungsi view. Di sini di dalam fungsi view kita akan mengecek terlebih dahulu Q ini bernilai kosong atau tidak. Kalau kosong, program akan menampilkan kalimat berikut. Tapi kalau tidak, program akan menampilkan semua Q yang ada, semua antrian yang ada di dalam antrian. Maksudnya begini, program akan menampilkan semua data yang ada di dalam antrian itu dengan cara menggunakan perulangan. Di sini saya menggunakan perulangan for, yang dimana parameternya I itu bernilai front atau yang pertama. Jadi apabila frontnya 0, itu I-nya akan bernilai 0. Lalu I kurang dari sama dengan rear, atau 0 sampai dengan yang terakhir atau rear, front sampai akhir. Jadi program akan menampilkan antrian pertama sampai dengan antrian terakhir, lalu akan diinkremen I++. Lalu untuk menampilkannya, I dikurang dengan antrian front plus 1. Lalu di sini untuk menampilkan dari nilai yang disimpan di dalam array. Gitu. Di sini kita langsung masuk ke dalam fungsi utama. Di sini sudah terdapat sesuai dengan yang ada di soal, yaitu kita akan menginput nilai-nilai berikut. Kita coba langsung run.
Nih, di sini program menampilkan menghapus 224, lalu menampilkan antrian kosong, menghapus 209, lalu isi dari antrian. Berikut. Oke, kita masuk ke penjelasan. Jadi kita menginput 90. Program akan mengecek 90 ini masuk ke mana. Sesuai dengan syarat 90 ini masuk ke lebih dari 70. Jadi 90 itu akan ditambahkan dengan 134. Lalu elemen pertama atau antrian pertama itu langsung berubah. Frontnya akan berubah menjadi 0. Jadi antrian itu tidak terdefinisi kosong lagi, lalu rear juga akan bergeser menjadi 0 gitu, dengan rear plus dengan diincrement. Lalu antrian data, jadi elemen pertama atau antrian pertama itu 224 gitu, atau sama dengan X di sini. Lalu selanjutnya NQ40. Nah, 40 di sini dia kurang dari 50. Jadi dia akan mengurangi dari elemen pertama yang sudah kita input, yang 90 ditambah dengan 134. Jadi program akan menghapus data yang pertama, antrian front yang pertama. Jadi dia akan menghapus 224 yang sebelumnya sudah kita inputkan, atau di sini 90 yang sudah kita inputkan. Lalu front akan mengupdate menjadi 1 gitu. Lalu karena front di sini lebih besar dari rear, jadi kan awalnya tadi rearnya sudah di saat diinputkan 90 kan rearnya berubah menjadi 0 ya. Lalu di sini setelah diinputkan 40, frontnya bergeser, yang awalnya 0 dia akan bergeser menjadi 1. Jadi kondisinya front ini akan lebih besar dari rear. Jadi front dan rear ini akan di reset menjadi antrian yang kosong kembali begitu. Jadi tidak ada antrian karena 224 yang sebelumnya itu dihapus gitu. Selanjutnya kita inputkan 45. Nah, 45 juga bernilai kurang dari 50, dia akan menghapus gitu. Lalu karena sebelumnya kondisinya antrian ini bernilai kosong, dia akan menampilkan antrian kosong gitu. Lalu kita inputkan kembali 75 dia bernilai lebih dari 70, maka kita tambahkan dengan NIM 134. Lalu seperti sebelumnya, front akan diupdate menjadi 0, rear akan diupdate juga, dan elemen yang terakhir, jadi elemen 0-nya akan diupdate sesuai dengan nilai yang diinputkan gitu. Lalu kita menginputkan 70 di sini. Karena 70 itu bernilai lebih dari sama dengan 70,
di sini dia masuk ke dalam kondisi yang kedua, X lebih dari sama dengan 70, maka dia akan ditambahkan juga dengan NIM 134, jadinya 204. Lalu program akan mengupdate lagi, frontnya tetap pertama, lalu rearnya yang akan bergeser. Yang sebelumnya itu 0, jadi rearnya akan bertambah 1 karena di increment, jadinya rear itu bernilai 1 karena di increment. Jadi sudah terdapat 2 antrian yang ada di dalam queue gitu. Lalu diupdate kembali data array-nya pada indeks ke 1 sesuai dengan rear indeks ke 1, atau di sini antrian terakhir itu bernilai 204 begitu. Lalu kita inputkan lagi 60 masuk di kondisi yang pertama di antara 50 dan 70. Lalu program akan menjalankan baris program selanjutnya, yang dimana front akan tetap di 0 karena dia sudah terdefinisi bahwa queue ini bernilai terdapat antrian di dalamnya. Lalu rear itu akan diupdate kembali, yang awalnya 1, yang sebelumnya 1 itu akan di increment menjadi 2 atau ditambah 1 ditambah 1 maka 2. Jadi sudah terdapat 3 antrian di dalam queue. Jadi kita akan mengupdate lagi rear indeks kedua itu bernilai X, atau di sini bernilai 60. Lalu kita input lagi 50 masuk di kondisi pertama sesuai dengan sebelumnya saya jelaskan. Itu programnya berjalan sama seperti sebelumnya. Lalu kita inputkan kembali 80 itu masuk di kondisi kedua, yaitu lebih dari 70, maka ditambah dengan 134 jadinya 214. Oke, sama seperti sebelumnya, front tetap di 0 dan rear akan diupdate. Lalu kita inputkan kembali 20. Nah, di 20 ini dia masuk di kondisi ketiga, bernilai kurang dari 50, maka kita akan mengurangi antrian yang pertama. Di sini antrian pertama itu kan 209 ya. Antrian pertama 209, kita akan hapus 209 tersebut. Maka yang dihapus 209, penghapus data yang pertama, front yang pertama, atau menghapus data 0 yang di sini bernilai 209. Lalu frontnya akan diupdate, yang sebelumnya 0 itu jadinya 1 gitu. Nah, di sini kondisi ini tidak terpenuhi karena frontnya itu masih di 1 dan rearnya tadi masih di berapa 3 atau 2 tadi. Tuh, jadi kondisi ini tidak terpenuhi, maka reset queue ini tidak akan dijalankan gitu. Sekarang program itu mendefinisikan bahwa antrian yang pertama itu adalah 204, bukan lagi 209, karena setelah kita inputkan NQ 20 ini, program itu menghapus antrian pertama yaitu 209. Selanjutnya kita inputkan 65 itu masuk ke kondisi yang pertama, sama seperti sebelumnya. Front itu tetap 0, lalu rearnya akan tetap diupdate dan
nilainya akan diinputkan di indeks terakhir. Begitu program yang saya bikin atau program yang saya buat. Apabila terdapat bagian-bagian yang sulit dipahami, saya mohon maaf. Apabila juga terdapat kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf, dan saya kepada Allah saya mohon ampun. Cukup di sini yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.